Yamaha saat ini sedang membuat dunia industri otomotif Indonesia gempar. Bagaimana tidak, motor Yamaha dipasangin turbo. Ya nggak gitu juga sih. Turbo yang dimaksud adalah sensasi turbo. Dan iya, turbo adalah kata-kata gimmick, namun teknologi sensasi turbonya bukan gimmick, karena Yamaha benar-benar melakukan upgrade yang cukup masif di sisi CVT. Yang mana Yamaha menggunakan YS-CVT atau Electronic CVT. Dan disinilah asal-muasal kata turbo itu hadir. Jadi buat kalian yang berharap bisa melihat keong turbo di motor ini, tentu aja nggak bakal nemu. Tapi iya, Yamaha berhasil menggemparkan dunia otomotif di dunia nyata ataupun di dunia maya. Yamaha pertama kali ngeluarin turbo-turboan ini di NMAX Turbo. NMAX Turbo langsung melejit namanya dan langsung meninggalkan Honda PCX dengan jarak sekebon. Nggak sampai di situ aja, untuk menenggelamkan nama Honda lagi, Yamaha tidak berhenti dengan turbo-turboannya sampai di NMAX aja. Karena Yamaha mengeluarkan motor kasta tertinggi ngabers, yaitu Aerox dengan turbo. Dan ya, nama Honda langsung tenggelam lagi. Yang lebih mengenaskannya lagi, Honda sedang rajin melakukan periklanan untuk Honda PCX 160 terbaru. Dan Honda PCX 160 terbaru juga baru keluar. Namun ketika Aerox Turbo meluncur, semua tenggelam. Miris memang. Motor bersensasi turbo, Yamaha lagi menjadi sensasi di dunia otomotif Indonesia. Namun sayangnya motor berturbo ini harganya langsung mahal, yang mana harganya naik hampir 10 juta rupiah. Yang berarti untuk membeli motor saat ini menjadi cukup mahal, dan kalau udah mahal berarti bahan pertimbangannya pun semakin banyak. Maklumlah, kebanyakan dari kita termasuk saya juga menjadi kaum yang mendang-mending. Dan hal itu nggak salah sama sekali. Jadi dengan adanya dua motor turbo dari Yamaha dan kedua motor tersebut motor flagship Yamaha, akhirnya kita jadi bingung mau beli motor yang mana, mengingat harganya beda sedikit. NMAX Turbo atau Aerox Turbo. Pertama-tama kita melihat harganya dulu. NMAX Turbo TechMax Ultimate, yang berarti ini tipe tertinggi, harganya ada di range Rp45.405.000. Kemudian versi Turbo TechMax-nya ada di Rp43.405.000. NMAX Turbo aja ada di harga Rp37.905.000 dan NMAX Neo S ada di Rp33.855.000. Bentar, Yamaha demen banget sama nominal Rp5.000 di belakang harga NMAX. Semua variannya belakangnya pasti ada gocengan. Apakah ada konspirasi di dalam ini semua? Itu mah formalitas doang. Kemudian kita melihat harga Aerox Alpha. Untuk versi tertinggi yaitu Turbo Ultimate, harganya ada di Rp41.730.000. Kemudian Alpha Turbo aja ada di Rp39.550.000. Aerox Alpha Cyber City ada di harga Rp33.990.000. Dan Alpha Standard Ting Ting ada di harga Rp29.900.000. Jika dilihat dari harganya, NMAX lebih mahal. Dan jika ingin dilihat dari harga tertingginya, kedua motor ini memiliki perbedaan harga sekitar 3,2 jutaan rupiah aja. Ya, perbedaan 3,2 juta rupiah untuk uang segitu terlihat sangat kecil. Yang mana ini membuat bingung harus beli motor yang mana. Biar nggak bingung, kita lihat desainnya. Kenapa desain dulu? Tentu aja karena tampilan motor adalah hal pertama yang menarik perhatian. Untuk desain Aerox Turbo, motor ini masih mempertahankan gaya yang sporty dan agresif. Dan seperti biasa, desainnya terinspirasi dari motor balap dengan garis-garis yang tajam. Aerox Turbo juga memiliki bodi yang sangat aerodinamis, lampu-lampuannya juga oke, desain dashboardnya dan lain-lainnya ya juga oke. Ya secara keseluruhan, Aerox Turbo cocok untuk orang yang ingin tampil menonjol di jalan dan mengutamakan kesan anak muda. Dan ya, Aerox Turbo desainnya anak muda banget. Saking anak mudanya, bahkan kalau ada bapak-bapak yang naik motor ini malah jadi lucu. Kayak nggak cocok. Jadi ya, desain Aerox banyak yang suka, khususnya anak muda. Tapi sayangnya untuk Aerox Alpha ini banyak juga yang nggak suka dengan desainnya. Apa yang nggak disuka? Ya kebanyakan yang nggak disuka dari headlampnya. Selain itu, desainnya juga kurang berubah banyak jika dilihat dari secara keseluruhan. Tapi ya mau bagaimanapun, desain adalah selera masing-masing. Kalau menurut saya pribadi ya, desain Aerox ya oke-oke aja. Namun bagaimana dengan NMAX Turbo? Sama seperti Aerox, NMAX Turbo juga hanya mengalami perubahan di beberapa sisi aja, khususnya di headlamp. Headlampnya terlihat lebih sporty di versi ini. Inspirasinya bagus banget. Selain lampu depannya, lampu belakangnya ini gimana ya? Kayak lampu modifikasi. Tapi ini balik lagi ke selera masing-masing. Menurut saya pribadi ya kayak lampu modifikasi, tapi masih bisa diterima kalau emang konsepnya futuristik. Namun selain itu semua, desain NMAX masih mempertahankan kesan gambot dan premiumnya. Nggak terlalu banyak yang bisa dibahas mengenai desain untuk motor ini, karena secara keseluruhan hampir mirip dengan desain sebelumnya. Kemudian oke, kita lanjut ke mesin.
NMAX Turbo menggunakan mesin 155 Blue Core VVA SOHC dengan bor di 58 mm dan stroke-nya di 58,77 mm yang bisa menghasilkan tenaga di 11,3 kW dan torsi maksimum di 14,2 Nm dengan kompresi di 11,6 banding 1. Sedangkan Aerox Turbo menggunakan mesin idem alias sama, nggak ada yang berbeda. Ya, ini hal yang biasa dilakukan oleh Yamaha, mesin sama tampang beda. Tapi nih, walaupun mesinnya sama, performanya cukup berbeda, yang mana Aerox lebih agresif sedikit dibandingkan dengan NMAX. Kenapa bisa? Tentu aja, ini semua karena berat totalnya. Aerox memiliki berat isi di 130 kg untuk versi Ultimate, sedangkan NMAX memiliki berat isi di 135 kg untuk versi Ultimate. Jadi ya, NMAX lebih berat. Walaupun berbeda 5 kg doang, tapi tetap aja perbedaan ini akan menimbulkan perbedaan performa. Kemudian selain mesin, kita bisa melihat rangkanya. Kedua motor ini sama-sama menggunakan rangka underbone. Selain rangka, suspensi depannya di kedua motor ini ya juga tidak ada yang menggunakan upside down alias masih teleskopik dua-duanya. Suspensi belakangnya juga sama, yaitu menggunakan unit swing. Yang beda cuman ban bawaannya aja. Jika dilihat sampai titik ini, hampir semuanya sama. Kemudian gimana dengan fitur dan teknologinya? Aerox akhirnya tidak pincang lagi dari sisi pengereman. Aerox Alpha sudah menggunakan double disc dan NMAX Turbo pun sudah menggunakan ini dari dulu. Kemudian untuk keyless, tentu aja dua-duanya udah keyless. Speedometer yang support ini dan itu, tentu aja keduanya juga sudah menggunakan teknologi yang sama. Mode berkendara, dua-duanya juga memiliki mode berkendara yang sama. Tapi ada yang menarik dari sisi fitur speedometer dari Aerox Alpha jika dibandingkan dengan NMAX. Speedometer Aerox tentu aja sudah menggunakan fitur photoelectric sensor, yang mana ini bisa merubah warna background secara manual, atau otomatis secara adaptif sesuai dengan kondisi pencahayaan. Ya kayak di HP deh. Kalau udah ada fitur ini, jadinya ya speedometernya nggak gampang gosong lagi kayak versi sebelumnya. Tapi bukan itu aja yang menarik. Aerox memang didesain seseperti mungkin, yang mana speedometernya juga racing banget. Apa yang bikin racing banget? Lihat aja, ada fitur lap timing, dan ini nggak ada di NMAX. Jadi buat kalian yang suka dengan racing, speedometer Aerox Alpha keren banget dan nggak usah diganti-ganti pakai aftermarket kalau udah oke begini. Kemudian selain itu semua, gimana rasa berkendaranya? Di luar performa, rasa berkendara kedua motor ini ya tentu aja hampir sama. Saya pernah menggunakan NMAX Turbo dan rasa berkendaranya dari segi kenyamanan ya sama seperti sebelumnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya tentu aja dimensinya semuanya hampir sama. Begitupun ya di Aerox Alpha. Walaupun ada perbedaan tapi cuman hitungan milimeter aja dan itu sedikit banget. Jadinya ya kalau dari rasa berkendara ya sama pastinya seperti di NMAX Turbo. Tapi kalau mau disuruh milih nyaman mana, ya tentu aja NMAX menang dalam hal kenyamanan. Apalagi kalau kalian yang suka touring. Karena mau bagaimanapun, NMAX dilengkapi dengan jok yang lebih lebar dan empuk, posisi berkendara yang lebih santai, dan suspensi belakang dengan tabung subtank untuk menambah kenyamanan saat melewati jalan bergelombang. Selain itu, pijakan kaki yang luas juga memungkinkan pengendaranya untuk mengatur posisi kaki dengan lebih fleksibel. Sedangkan nih kalau Aerox, memang Aerox sudah memiliki jok yang empuk juga pastinya, tapi lebih sempit jika dibandingkan NMAX. Selain itu, Aerox Turbo juga menawarkan posisi berkendara yang lebih sporty. Nah, kalau udah bawa-bawa sporty, tentu aja tidak akan senyaman yang bawa-bawa kata-kata santai. Karena kalau sporty ada hal yang dikorbankan, yaitu kenyamanan. Kemudian suspensinya juga didesain lebih keras untuk meningkatkan stabilitas saat melaju di kecepatan tinggi. Jadi ya, Aerox lebih ke performance dan efisiensi. Ya ada plus minusnya. NMAX nggak enak dipakai jika kalian pakai motor dalam jarak dekat. Sedangkan Aerox ya enak-enak aja. Karena bobot Aerox dan dimensinya nggak segambot NMAX. Sedangkan untuk jarak jauh ya tentu aja NMAX menang telak. Ya plus minus sesuai dengan kebutuhan aja. Terus mana nih yang value for money? Memang harga juga menjadi salah satu faktor penting dalam memilih motor. Aerox Turbo dibanderol dengan harga yang sedikit lebih rendah dibandingkan NMAX Turbo. Dengan harga yang lebih terjangkau, Aerox Turbo tentu aja menawarkan value yang sangat baik untuk motor sporty dengan performa tinggi dan sama persis dengan NMAX Turbo. Namun, NMAX Turbo meskipun sedikit lebih mahal, motor ini tentu aja menawarkan kenyamanan, fitur premium, dan lainnya. Jadi ya perbedaan harga ini cukup sebanding dengan apa yang ditawarkan oleh NMAX Turbo. Terus mana nih yang lebih baik? Ya pada akhirnya pilihan antara Aerox Turbo dan NMAX Turbo tergantung pada kebutuhan dan gaya hidup masing-masing individu. Jika kalian adalah seorang yang menyukai kecepatan, sering berkendara di jalanan kota, dan menginginkan motor dengan desain sporty, tentu aja Aerox Turbo adalah pilihan yang lebih baik. Namun jika kalian lebih sering melakukan perjalanan jauh atau touring, mengutamakan kenyamanan dan menyukai motor dengan kesan elegan, tentu aja NMAX Turbo adalah pilihan yang lebih tepat. Karena mau bagaimanapun, motor ini memberikan pengalaman berkendara yang lebih santai dan dilengkapi dengan fitur-fitur modern yang menunjang gaya hidup penggunanya. Terlebih lagi, kalian juga harus ingat umur. Kalau kalian masih berumur 35 tahun ke bawah lah,
Masih oke naik Aerox, tapi kalau kalian mau beliin buat orang tua kalian nih misalnya, jauhin Aerox. Seriusan, lebih baik beliin NMAX, karena aneh banget bapak-bapak naik Aerox. Jadi kesimpulannya, perbedaan uang sekitar 3,2 juta rupiah tidak menjadikan motor yang lebih murah menjadi motor value for money, mengingat harga motor yang sudah tembus 40 juta rupiah. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung kalau mau beli motor Aerox atau NMAX. Lihat aja desainnya, lihat aja dimensinya, sama rasain berkendaranya. Dah itu aja, nggak usah lihat yang macem-macem, karena semuanya hampir sama persis. Mesin, ya CVT, rangka, disc brake dan lainnya hampir sama persis. Jadi ya nggak usah bingung, beli sesuai kebutuhan. Gimana nih menurut kalian? Aerox Turbo atau NMAX Turbo? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.